Ayo, yo, yo, yo. Apa kabar semuanya? Ya, sobat YouTube, sobatnya Bro Yogi yang sudah menanti video-video motovlogernya di Bro Yogi. Kali ini saya mau update konten motovlog lagi ya. Santuy-santuy di jalan. Waduh. Santuy di jalan. Cuacanya cukup panas sekali. Masih belum jam-jam sore ini, menuju jam-jam sore. Terik matahari cukup panas sih. Masih di situasi yang tidak diperkenankan berada di luar ya seharusnya. Tapi kalau masalah kerja kan harus di luar ini. Panas nyenget. Cuaca panas nyenget. Hilur pikuk orang-orang yang masih melaksanakan pekerjaan di luar ini, yang mencari rezeki ya, mencari uang di jalan dan pekerjaannya tidak bisa dikerjakan di rumah. Saat ini terpantau cukup ramai ya untuk minggu-minggu ini. Mungkin sebagian besar orangnya sudah masuk kerja di pabriknya masing-masing atau kantornya masing-masing. Panas sekali, panas sekali. Come on. Gak enak panas-panas gini ya. Kenapa kok macet itu? Gak ada apa itu? Panas. Yo, hijau. Kenapa ini? Duh. Berhenti sembarangan ya. Akibatnya macet itu tadi. Kembali lagi ya. Mencari sesuatu di jalan yang bisa diomongi. Ya. Konten di jalan. Konten yang menarik ya, harus menarik ya kontennya ini ya. Oh iya, di Surabaya, Sidoarjo dan Gresik untuk kedepannya ini akan dicanangkan program PSBB ya. Apa itu PSBB? Pembatasan sosial berskala besar. Paling tidak itulah. Jadi intinya itu membatasi ya. Membatasi setiap
individu untuk tidak berlebihan di luar rumah, membatasi kegiatannya intinya kalau nggak salah. Jadi bisa di searching, dicari di info dari pemerintah, apa sih itu PSBB dan apa sih fungsinya, keuntungannya dan kekurangannya, bisa dilihat ya. Semakin ramai jalannya dan juga semakin bertambah pandeminya yang terkena positif corona ya. Semoga untuk kedepannya juga bisa berkurang ya untuk wabah-wabah dan juga korban-korban yang terdampak virus corona. Bisa dilihat ya, semakin banyak kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang melintas di jalan raya ini. Itu menandakan semakin banyak orang yang bekerja, jadi tidak bisa dikerjakan di rumah atau juga bergantian. Kalau Pak ojol sendiri harus kerja di luar ya, soalnya narik ya, ojek kok. Panas menyengat. Kemarin-kemarin kalau jam segini ini udah mendung. Mungkin memang kondisi cuacanya untuk hari ini lumayan panas, gak terjadi hujan di kawasan Surabaya dan sekitarnya. Nggak tahu nanti kalau di Sidoarjo itu bisa cuacanya bisa hujan atau masih panas ya. Sebentar lagi sudah masuk bulan Ramadan ini. 2 hari nanti sudah masuk bulan puasa. Jadi teman-teman diharapkan mempersiapkan dengan baik, walaupun masih dalam kondisi yang seperti ini ya. Jadi semuanya harus dibatasi. Untuk ibadah bisa dilakukan di rumahnya masing-masing. Jadi kita harus taat peraturan pemerintah agar pandemi ini bisa terselesaikan dan hilang dari negara kita tercinta Indonesia. Amin. Karena kalau Ramadan itu kalau nggak rame itu nggak afdol ya, nggak meriah. Seperti sholat raweh nggak berjamaah, nggak enak kayaknya. Terus nggak bisa buka bersama, nggak seru ya kalau tidak ada kegiatan buka bersama dengan teman-teman dari alumni apa gitu, dari manapun. Ya gimana ya, ya harap bersabar aja wes, dan intinya harus beribadah dengan khusyuk ya, jangan sampai mengurangi ibadah kita di bulan suci Ramadan, agar bulan suci Ramadan itu ada maknanya ya. Ini bocil-bocil ngapain nih? Harus berbanyak berdoa dan
bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala agar semuanya bencana masalah itu hilang. Kayu dipakai apa kayunya ini ya? Pakai mebel mungkin ya, atau diolah kembali di pabriknya. Santuy, jangan lupa slogannya santuy dimanapun Anda berada. Karena kalau nggak santuy nanti nggak oke. Nah, ya, Anda lihat masih banyak ya yang pulang kerja, masih banyak orang yang beraktivitas di luar rumah. Ini menandakan kalau memang semua orang itu butuh aktivitas di rumah ya. Tapi harus perilaku untuk pembatasan diri juga harus dilakukan. Jangan lupa kalau keluar rumah ya teman-teman, pakai masker, harus rajin cuci tangan ya, harus rajin cuci tangan, dan juga harus menjaga kebersihan. Oh iya, saya sudah lama nggak ngomong dengan bahasa Jawa ya, konten bahasa Jawa. Nanti aja ya, kalau ada tujuan yang lebih menarik nanti tak bahasakan dengan bahasa Jawa. Banyak yang berkomentar, bang, coba dong pakai bahasa Jawa, apa bedanya, kan jarang ya pakai bahasa Jawa. Ada sih motovlog yang pakai bahasa Jawa tapi Jawa-Jawa ngapak ya, kayak lucu gitu ya pakai bahasa Jawa gitu. Tapi saya belum tahu motovlog pakai bahasa Madura ya. Tambah lucu paling ya pakai bahasa Madura itu. Oke Pak, awas Pak, woi, bapaknya Serus kalau naik motor. Bos, salep kanan, salep kiri. Yuk Pak, apa Pak, kanan kiri, set. Oh. Tapi tetap santuy Pak ya, jangan lengah, tetap fokus di jalan Pak. Nah, biasanya di sini bahaya ini, ada mobil belok, yang sebelahnya mobil ini nggak tahu, dia ngegas bisa nabrak itu. Makanya harus hati-hati dimanapun Anda berada. Waduh, macetnya, macet di depan itu ada traffic light. Banyak yang mau ke kanan, harusnya nggak boleh ya, ke arah perempatan Gedangan di depan itu. Harusnya ke kanan nggak boleh. Tapi karena orang-orang sudah terbiasa ya mau gimana lagi, meskipun ada Pak Pol ya, Pak Pol yang ngatur ya, orangnya wis bandel. Kelakuan warga plus 62 itu. Ya, ada videonya di video sebelumnya ya, coba cari. Itu saya ngevlog kelakuan warga plus 62. Lucu, ada yang nggak pakai helm, ada yang sembarang pokoknya. Bisa dilihat di ini, linknya ada di atas ini, tak kasih link. Nah gini kan enak,
Ngiup ngiup. Ngiup itu bahasa Jawa, namanya itu berteduh. Ya. Panasnya. Lanjut lanjut bro. Sudah jam 3 sore. Enak ya kalau pulang lebih awal ini, enak. Bisa di rumah lebih lama. Biasanya ada nyampe rumah itu jam 4 kalau kerja pagi ini. Dan bisa nyantai, bisa nyantui ya. Sekarang nyantai santuy, nyantai dengan santai. Nah, ya cor-coran ini, waduh bahaya ini. Harus menghindari bocor ya. Kena orang nggak gimana itu, hancur. Untuk tahun sekarang ini dilarang mudik ya. Aduh, larangannya bikin hati nyeseknya. Gimana tidak ya? Yang namanya juga kangen sama orang tua dibanding dulu. Ya, mau gimana lagi? Pemerintah sudah menganjurkan seperti itu, ya kita laksanakan. Nggak boleh dibantah ya. Jangan maksa-maksa, nanti sampai sana takutnya disuruh kembali lagi ke sini, gimana ya? Kan nggak enak. Jadi wis nikmatilah bulan Ramadan sampai sholat sampai hari raya Idul Fitri di perantauan ya. Nanti bisa dibuatkan story, dibuatkan cerita pengalaman tidak pulang pas hari raya Idul Fitri, masih di perantauan. Nanti mungkin bisa jadi konten vlog ya, konten vlog di Bro Yogi nanti ya. Next, coming soon. Kalau kesan-kesannya tidak pulang pas hari raya Idul Fitri itu gimana? Kan tidak biasa ya, jarang nggak pulang itu pas hari raya Idul Fitri ya. Nggak boleh ya. Nggak biasa, tradisinya harus mudik. Gede dowo ini, truknya gede dowo. Depan dowo, depan panjang, kanan panjang. Wow, ya harus santuy aja, pelan-pelan. Kalau nggak mau serempet krek. Nah ini ada, apa sih Pak, belok kanan Pak, Pak. Oke. Jadi nanti melepas kangen itu bisa lewat video call ya, bisa lewat telepon, semua bisa dilakukan ya. Banyak media-media, banyak pokoknya yos bersabar aja, sabar. Yang penting sudah diceritakan dan diinfokan kalau tidak boleh mudik ke kampung halaman ya. Dan yang paling penting, kita sambut dengan gembira, dengan penuh kegembiraan untuk bulan suci Ramadan yang akan datang ini. Kurang 2 hari lagi ya, harus dipersiapkan matang-matang ini.
Tak kerasa sudah menginjak lagi di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah sudah dipertemukan lagi nanti di bulan suci Ramadan. Perbanyaklah bersedekah, perbanyaklah beribadah, perbanyaklah berdoa untuk memohon apa sih keinginannya di tahun sekarang ini ya. Keinginannya yang belum tercapai apa aja diceritakan. Yuhu yuhu yuhu. Bau pakanan ternak. Depannya Comfit nih. Perusahaan pakan ternak. Comfit juga ada perusahaan makanan. Itu yang namanya sosis. Ada dari Comfit juga. Awas, padat pak, awas pak, minggir pak, mundur aja pak. Aduh, satu jalan dipakai 3 mobil ini, harus ngalah. Yang baik harus ngalah. Maklum, tambah padat. Minggu-minggu ini tambah padat jalannya. Minggu sebelumnya aku enggak, jadi bisa longgar pas pulang ini. Aduh mas, sampean sepeda di jalan sambil merokok itu loh. Wes kalau sudah kebiasaan nggak bisa dihilangnya ya. Mas ini loh, mas ini loh. Nah, ini pak, bapak ini, bapak apa mas ini? Saya kalau negur itu males ya. Lihat-lihat itu layangan, ada yang main layangan. Ingat zaman kecil, zaman pas seneng main layangan di rumah ya, di kampung halaman. Sekarang sudah tergerus dengan perkembangan teknologi ya. Banyak yang menyukai game di HP, di gadget. Permainan yang tergolong lama itu sudah terkikis ya, terkikis zaman. Terkukis loh, terkukis. Enak dong kalau terkukis. Dulunya jalan ini kalau malam bagus dan jalannya masih rata ya, bagus. Dan sekarang banyak orang rusak di sini. Di depan itu banyak yang bolong-bolong ya. Tuh, ini bolong-bolong. Kalau pas-pasan kan di sana nggak dipakai yang sebelah kanan itu. Jadi harus berbagi dengan yang mau ke arah Surabaya lewat sini biasanya. Jadi harus ngalah kalau ada bolong-bolong seperti ini. Kalau kosong kan enak. Kalau pas-pasan itu harus saling mengalah.
Gak biasanya ya gunung di depan itu kelihatan, saking bersihnya udaranya mungkin ya. Biasanya itu tertutup. Nah itu ya, lihatlah keindahan gunung, apa itu namanya gunungnya ya, pokoknya arah Pasuruan ya, Pandaan itu gunungnya. Yang tahu bisa komen gunung apa itu ya. Tapi jangan jawab gunung kembar lah. Bukan gunung kembar itu, nggak kembar gunungnya. Ya bagus ya, seperti mau ke arah sana. Aslinya itu masih jauh gunungnya. Saking udaranya itu bersih, tanpa polusi ya. Aslinya itu wabah corona itu ada hikmahnya ya. Banyak orang sering melakukan kebersihan, cuci tangan, pakai masker kalau keluar ya. Ada hikmahnya. Saling mengingatkan kalau ada wabah ini. Aduh Pak, sabar dulu. Nanti ditabrak itu, ditabrak truk nanti gimana itu? Pak Gojek itu. Yes. Oke. Oke, sudah mau nyampe ini, sudah di Sidoarjo. Tak terasa hari demi hari terlewati ya, dengan situasi seperti ini. Yang tetap kuat dan semangat saya acungi jempol ya, tetap bekerja keras melawan wabah ini, terutama siapa yo? Terutama itu tenaga medis, saya acungi jempol sampai sekarang. Garda terdepan untuk menangani wabah virus ini. Semoga para petugas medis itu diberi kesehatan dan diberikan berkah rezeki yang halal dan barokah. Amin. Karena kalau tidak ada petugas medis, siapa yang mau menangani ya? Wah, salut buat tenaga medis dimanapun di Indonesia, atas dedikasinya menyumbangkan tenaga dan pikiran atau bertaruh nyawa ya hitungannya. Jadi kalau ada yang menolak apapun itu, saya tidak suka itu. Menolak suruh meninggalkan area itu ya, karena tidak suka ya. Apa dia tidak merasakan bagaimana pengorbanannya tenaga medis di Indonesia melawan wabah, menangani pasien yang terkena virus corona ya. Pokoknya jangan hiraukan apapun ya, sahabat-sahabat tenaga medis di Indonesia. Dari Bro Yogi Motovlog ya, saya acungi jempol. Alah, ya wes. Terima kasih kepada semua yang sudah mensupport sampai channel Bro Yogi ini sampai sekarang, sampai berkembang ya. Dan juga terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis video ngoceh. Karena kalau tak ada uploadan setiap minggunya, tak tersantui ya, nggak santuy ya. Jangan lupa like terus videonya, share ke media sosial manapun, baik Facebook, Twitter, Instagram dan lain-lain ya. Jangan lupa yang belum subscribe, jangan di subscribe ya, tekan tombol merahnya, loncengnya juga, agar setiap uploadan video di Bro Yogi channel dengan konten motovlog ataupun konten yang lain bisa infonya bisa nyampe ya. Ya wis, terima kasih. Salam motovlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.